Maaf guys, maaf. Sorry. Ini kayak tempatku nih. Aku kena sabotase kayaknya. Karena memang sinyal lagi nggak ada bang, total bang, Telkomsel. Iya memang. Nah, tapi aku beberapa kali dengan Instagram ini emang kurang berhasil ya. Beberapa kali terakhir kan sering putus-putus juga. Aku khawatir sama HP-ku. Karena semalam mati signal kan, apakah sampai hari ini mati signal? Maka tadi ngeri sedap. Ya, ini sebenarnya pakai Telkomsel atau masih ada WiFi? Apa pakai Telkomsel bang? Ya Telkomsel lah. Nah. Oke, ini mungkin pada kesal nih, bisa jadi nggak mau balik lagi mereka. Tapi ya tunggu aja. Nah, tadi itu sebenarnya aku pingin kan Teguh menyampaikan apa-apa yang menurut Teguh ya sebagai seorang salah satunya pemain biola Melayu gitu. Ya mungkin juga Teguh bisa sepakat sama si Bo atau enggak ya bahwa pemain biola untuk di wilayah Tamiang itu ya tinggal kalian berdua. Nah, seberapa urgen kita harus pikirkan ini dan menurut Teguh siapapun yang istilahnya kembali ingin memakmurkan biola Melayu ini, itu sebaiknya harus melakukan apa gitu. Nah, itu yang sebenarnya ingin kita coba sharing ke kawan-kawan ya. Karena menurut aku sampai sekarang ya Teguh ya yang paling konsisten ya. Sejauh ini yang kita tahu Teguh paling konsisten. Artinya ya mungkin Bo juga ya, karena mungkin kerja juga, karena di guru ini kan ya nggak berkesudahan tanggung jawabnya. Jadi sehingga Teguh sampai sekarang masih komit dengan biola dan musik, ya aku kira harus diapresiasi gitu. Nah ini sengaja aku panjangin ngomongnya karena aku nunggu yang lain juga kan. Ini baru ada masanya, baru ada Sibu sama Pondrin nih. Iya Pondrin, putus kita tadi. Kayak mana ceritanya tuh? Apa mungkin di HP-ku kayaknya? Di HP-ku kayaknya masalah gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah balik lagi yang lain. Kita tunggu sebentar lagi. Jadi udah ini di SMP ini dari dulu nih, dari habis kuliah langsung ke sini. Iya bang. Ya. Saya cuma. Itu udah berapa tahun? Nah, udah berapa saya tahun ke PNS? Tamat 2010 bulan 10. 3 bulan saya di rumah bang. Alhamdulillah tes pertama langsung lulus. Wah asik betul ya. 2010 ya. Sekarang udah 10 tahun lah berarti ya. Jadi PNS udah 10 tahun ya. Ujiannya 2010, tapi kan kami kan bulan 12 itu. Jadi keluar NIP-nya 2012. Nah, antara profesi guru ya dan istilahnya ketekunan Teguh di biola Melayu ini. Ini kayak mana situasinya nih? Kalau saya gininya bang, kalau kita namanya guru, apalagi kita juga guru seni budaya kan, kita tetap mengenalkan bagaimana budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Contoh karena kita di Langsa ini, khususnya di Langsa dan umumnya di Aceh, bahwasanya saya juga mengenalkan kepada anak-anak bahwasanya kalau kita di Aceh ini ada beragam suku dan ada beragam budaya, bukan hanya saja Aceh, tapi ada Gayo, juga ada Melayunya. Walaupun Tamiang itu mungkin daerah Aceh, tapi budaya mereka tanahnya tanah Melayu. Jadi kita ada tiga perkauman di sini. Begitu juga waktu kami parade dari Nusantara, bang, tahun 2013 oleh sama Kak Mita itu. 2013 itu pernah sama Bang Epan juga, sama Bang Epan. Itu pernah saya sampaikan kepada Kak Cur, Kak, kalau kita mau bawa budaya di Langsa, kan gitu, atau ke Aceh, nama Aceh, ada baiknya 3 budaya ini kita bawa. Kalau kita main di apa kenapa? Di Aceh ini ada Tamiang, Kak, bukan tidak ada. Nah gitu. Secara wilayah mungkin
politiknya tadi itu Aceh, tapi di dalam Aceh itu kan mereka mempunyai budaya sendiri, yaitu budaya Melayu. Ada 3. Itu saya sarankan kepada Kak Sumica itu agar tiga etnik ini bermain bersamaan. Karena gini Bang, saya dulu waktu S1 saya mempunyai karya. Karya saya itu namanya Jamsud Bang. Apa Pak? Karya saya namanya Jamsud, itu masih Pak Ben Pasaribu, almarhum Pak Ben Pasaribu. Oke. Saya suka bermain di beberapa etnik. Jamsud itu saya ambil dari kata Jawa, Melayu, Sunda. Oke. Karena saya pikir gini Bang, kalau saja nada bisa berjalan dengan ini bersama, kenapa? Ini mengatakannya Bang ya. Kadang kita sering menemukan peperangan antara suku bangsa, antara agama, gitu kan. Saya berpikir gini, kalau nada bisa berjalan bersamaan, walaupun berbeda, tapi bisa berjalan bersamaan dengan membentuk suatu nada yang indah, kenapa manusia yang mempunyai akal pikiran nggak bisa? Gitu. Nah itulah tuh karya saya S1. Makanya saya suka menggabungkan antara satu etnik dengan etnik lain dimainkan bersamaan. Karena saya mempunyai konsep seperti itu. Ya. Gitu. Siap. Ya, kita sapa lagi nih kawan-kawan yang udah bergabung nih. Ada kawan tapi akunnya namanya Pendidikan Musik Unila. Wah, saya nggak tahu namanya siapa ya. Tapi makasih udah gabung. Ada juga sebentar, Pak. Nggak nampak? Udah kelihatan ya. Udah. Ya. Siap. Nah, kemudian ada Bang Rian ya. Makasih banyak Pak Rian udah bergabung. Nah, tadi ya menarik kok. Minta maaf juga karena tadi kita sempat terputus dan kita menyisakan satu pertanyaan tadi. Ya, menurut Teguh gitu. Ya, apa yang harus kita lakukan atau Teguh sendiri harus mempersiapkan apa nih agar komitmen dengan biola Melayu ini khususnya bisa terus terawat. Kalau saya tadi itu Bang, yang pertama karena kecintaan saya dengan budaya. Soalnya aku nggak kenal. Maaf, yang pertama karena kecintaan saya dengan budaya, maka saya bilang tadi itu ketika kita mempelajari suatu kesenian dari satu budaya, khususnya seni musik lagi itu kita bilangkan Bang. Kalau saya bilang pahami dulu, maksudnya kenali dulu budaya mereka. Kalau musik ini bisa dipelajari, tari bisa dipelajari, tapi budayanya tidak bisa dipelajari, tapi dipahami. Kalau menurut saya, sama seperti saya dari Sumatera Utara masuk ke Aceh, saya tidak mempelajari Aceh, tapi saya pahami Aceh. Makanya kalau ada orang bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Kalau saya seperti itu Bang. Begitu juga saya waktu saya kenapa saya tetap konsisten dengan biola Melayu saya. Yang pertama itu karena kecintaan saya kepada mungkin budaya Melayu yang dari kecil sudah diperkenalkan kepada saya. Walaupun orang tua saya itu, emak saya Batak, ayah saya Jawa, tapi lagu mereka yang mereka dengarkan pada saya lagu-lagu Melayu dari dulu Bang, dari kecil. Siap. Jadi pahami budayanya. Pahami budaya dulu, kenalin, baru musik itu bisa dipelajari ya, Bang. Semua orang bisa belajar musik, tapi orang tidak bisa budaya itu tidak bisa dipelajari tapi dipahami. Kalau hanya dipelajari mungkin nanti akan timbul bentrokan kalau menurut saya gitu, perbedaan-perbedaan. Tapi kalau dipahami tidak akan dia bisa timbul bentrokan seperti itu. Siap. Jadi sekarang kembali ke tema kita, biola Melayu. Nah, coba more about what is the Malay violin. Mas apa? Gimana Bang? Putus Bang? Apa itu biola Melayu, Go? Biola Melayu itu kok bisa dibilang ya seperti jantung dari musik Melayu. Wow. Ini kalau menurut saya. Iya. Ini menurut saya setuju. Bang, ya? Setuju.
Coba uraikan kenapa dia jantung? Di antara apa? Apalagi tubuhnya musik Melayu itu apalagi? Jantungnya ada ketahuan kita nih, biola. Kalau kalau sekarang ini Bang ya, dengan perkembangan zaman mungkin yang paling menonjol hanya 3, gendang Melayu, akordion, dan biola. Tetapi sebenarnya tradisi Melayu itu ada suling. Mereka juga ada suling, mereka juga ada gendangnya, ada. Tapi sekarang ini karena perkembangan zaman ini yang lebih sering dimainkan dan mungkin karena lebih nilai praktisnya Bang kan. Karena dulu akordion yang dimainkan oleh suku Melayu itu bukan yang digendong tapi yang di bawah dia Bang. Dia mainnya pun di gini diputar-putar gitu, bukan yang digendong yang kayak sekarang ini. Iya. Itu kalau menurut saya tuh kalau biola ini sebenarnya jantungnya, dia membawa bagaimana cengkok-cengkok dalam atau gerak-gerak dalam musik tradisi Melayu. Seperti itu Bang. Siap, jadi jantungnya ya. Kalau pengalaman Teguh bisa nyaman bermain biola Melayu itu sampai berapa lama itu prosesnya? Sampai berapa lama Bang? Iya, belajarnya sampai berapa lama itu? Ada guru nggak? Kalau awal dasar saya biola ini Bang di klasik Bang. Unimed itu kan klasik. Iya. Nah, jadi awalnya saya belajar biola Melayu ini sebenarnya itu tadi saya bilang, saya bukan belajar biolanya dulu Bang, saya pelajari budayanya dulu. Siap. Karena lingkungan saya itu adalah lingkungan Melayu, saya suka dengan mereka, pantun mereka, bahasa mereka. Kalau bisa dibilang dengan kombur-kombur mereka saya senang gitu kan. Jadi dari rasa senang itu timbul rasa nyaman Bang. Macam kita pacaran, kalau udah senang kita, nyaman kita, oke kita, kan gitu. Siap. Jadi belajar, jadi kan memang sama sekali nggak punya dasar bermain biola Melayu sebelumnya, dari musik klasik tapi ya. Klasik Bang, saya dari klasik itu Bang. Waktu di Unimed, karena di Unimed itu klasik ya. Oke. Nah, lalu saya masuk ke Melayu ini. Yang pertama tadi saya suka budaya mereka. Yang kedua, saya juga bermain musik-musik kasidah dulunya Bang. Siap. Ya, itu backgroundnya. Jadi, tapi saya lebih mendalaminya ke Melayu. Kenapa saya bilang ke Melayunya? Ya ini etnik kita, Indonesia punya, gitu kan. Iya. Makanya itu. Terus ada guru waktu belajar biola Melayu itu? Kalau di biola Melayunya enggak Bang, hanya pengembangan dari saya di klasik dulu Bang. Okay. Hanya pengembangan aja. Jadi belajar sendiri lah, otodidak ya? Iya, mulai dari itulah. Sebenarnya kan saya bilang tadi, kalau belajar musik ini ya sama semua, ada tangga nada, mayor, minor, kan gitu kan. Cuma hanya saja pembawaannya saja yang berbeda. Oke. Nah, teknik tadi kan katanya belajar budayanya dulu. Nah, termasuk untuk belajar biola Melayunya itu siapa tokoh-tokoh biola Melayu sebenarnya yang Teguh sempat explore? Yang sekarang saya suka ada namanya Tengku Rio. Di mana? Tengku Rio itu yang mungkin kalau saya di Instagram saya lihat dia orang Medan. Dia kalau saya lihat di Instagram ya Bang ya. Iya. Dia juga membawa budaya musik-musik Melayu sampai ke negeri jiran Malaysia. Sering dia seperti itu. Banyak lah kalau saya karya-karya dia juga, dia sering kolaborasi dengan yang lain gitu kan. Selain Henry Lamia kan yang dari Jawa sana, tapi kalau yang dari Sumatera Utara ini ya Tengku Rio ya.
Sebaya siapa deh, gue sebaya aku atau udah lebih Di tua? atas saya, mungkin sebaya abang mungkin bang. Seumuran siapa? Di bawah abang mungkin, di atas saya gitu. Oh gitu. Alhamdulillah masih banyak orang muda kita. Oke, saya kira ini kayaknya aku pun udah dan kawan-kawan mungkin ya pengen dengar yang lebih utuh lah dari permainan biola Teguh lah. Tapi gue coba agak menjauh sedikit ya biar kami bisa lihat utuh permainan Teguh. Ya, biar apa suaranya udah oke tuh. Mungkin kalau kita udah pro ini. Itulah Terus tadi bang kan, kawan-kawan, ya, ya, karena tadi kawan ini pun rapat belum ada kabar bang. iya udah nggak apa-apa, nyantai nggak apa-apa. Ya saya pun Nah, cuma hanya sekedar mundur lagi apalah bro, mungkin. mundur lagi, mundur lagi, lagi. Siap. Siap. Makasih. Ya, kawan-kawan kita dengerin ya. Ini sebentar Bu. Sebentar. Ini mungkin gini. Mana bang? Mungkin nanti saya khawatir ini terputus lagi ya. Jadi minta maaf ya kawan-kawan tadi sempat terputus. Dan saya nggak tahu apakah nanti ini lancar. Tapi kalau nggak lancar, kalau kita putus, ya mungkin kita akan sambung next time. Tapi kita jalan terus ya. Nah, silakan Teguh, mainkan. Ada yang mau diceritakan tentang apa yang mau dimainkan ini? Ya ini nggak pakai gendang, ini nggak pakai akordeon. Saya sebenarnya sangat, kalau bisa dibilang kan bang, aduh sayang sekali gitu kan. Padahal kami saya sudah konfirmasi ke bapak itu, tiba-tiba tadi pagi dia ada rapat. Siap. Ini saya mainkan musik lagu Kuala Deli. Kalau pas Melayu. Oke. Siap, thank you. Luar biasa. Terima kasih. Tuh komentarnya tuh tanda cinta dari Pak Rifal. Ada mantap Pak Teguh. Tepukan tangan, jempol lah. Tuh lihat sendiri tuh. Artinya saya kira itu tadi ada juga Mas Bobby ya di sesi pertama tadi sempat nyinggung gitu bahwa ketika ada orang berjoget saat dia memainkan biola Melayu itu berarti memang ya daya musik itu emang luar biasa ya. Artinya itu disitulah interaksinya bahwa musik itu sedang berkomunikasi sehingga merangsang
ekspresi-ekspresi lainnya, ikut berekspresi dengan musik itu. Go, kira-kira peminat musik Melayu nih di tempatmu sendiri gimana tuh? Teman-teman? Peminat musik Melayu di tempatmu gimana sekarang keadaannya? Yang di mana? Di Langsa atau yang di Binjai? Ya semualah. Kalau di Binjai yang sudah pasti banyak bang kan peminatnya. Karena itulah dia tadi yang bilang tadi, memang itu bahasanya, bahasa mereka. Mulai lagu orang bisa menyampaikan pendapat, keluh kesah. Kalau di lagu Melayu ini kan bang banyak pantun bang. Oke. Contohnya Makanya saya bilang tadi, orang Melayu bukan ini saya terlepas dari budaya lain. Saya hanya membicarakan mengenalkan bagaimana budaya. Orang Melayu ini kan kadang orangnya agak mana ya, dibilang ceplas-ceplos iya juga, dibilang halus juga iya juga. Makanya kadang pantun itu mereka menyampaikan sesuatu, menyindir sesuatu itu kadang melalui lagu, melalui pantun. Nah, jadi seperti itu. Kadang untuk mengejek orang juga melalui lagu gitu bang. Cak kasih dulu contoh satu. Pakai irama ya, pakai irama. Ntar bang ya. Ya. Oh. Gimana bang? Contohnya satu yang pakai irama pantun lagu Melayu. Masa nggak bisa nyanyi kau? Aku bang nyanyi bang. Iyalah, nyanyi lah. Apa pula? Anak Unimed kok. Ayo, coba. Harusnya kan lancar. Ini mau bertemakan apa nih bang? Bertemakan apa aja. Kami pokoknya pasrah aja udah. Apa yang kau kasih? Oke. Silakan. Semoga kawan-kawan enjoy semua ya. Mas Budi makasih setia kali Mas Budi nih dari Maluku loh tuh. Ini gini aja bang. Aku karaoke aja bang ya. Boleh lagu lah. Melayu. Kau lah. Karena kalau aku nyanyi bang pakai biola kan nggak lucu bang. Iya, udahlah laksanakan. Banyak kali pun Melayunya kau. Aduh, makasih Mas Budi di Maluku. Terus tadi ada kawan dari Unila, makasih banyak. Pak Rian, makasih banyak. Ada Agus nih dari Medan ya, Agus Putra di Medan nih, di Unimed, ya di dosen Unimed dia sekarang. Keren. Ada dosen Unimed. Pasti produser kita setia tuh, Mas Putra. Ada dosen Unimed situ. Yang mana dosen Unimed? Bang Muklis bukan? Bang Panji? Bukan, baru. Bukan di musik. Putra di ini jadi PGSD. Tapi musik basisnya. Musik basisnya. Siap. Atau bukan Bang Agus Putra itu kali. maaf kalau salah. Ada Bang Rival juga ini. Saya nggak tahu nih Rival yang mana nih. Apa Bang Rival Komsel yang di Jakarta. Makasih Bang udah bersama di sini. Dan kita ada juga pengamat nih, penyanyi Melayu nih, Intan Abda. Intan Abda tuh, denger ya. Oke, silakan. Ya. Oh, ada Mbak Ayu Ariana juga. Makasih Mbak Ayu atau Kak Ayu. Dalam seri Oke. Bukanlah sebarang siapa jua boleh menyanyikan.
menumpang sama menyanyikan lagu zaman yang berzaman, lagu lama dengan rasa cara kita yang bertiup. Apa asal suka budaya kita, maafkanlah hamba andai ada kekurangannya. Ini suara hasrat hati bersama. Keren. Oke, Gu. Oke. Mantap. Oke, Bang. Nah, jadi apa dia bilang itu di pantun itu? Gimana, Bang? Apa yang dibilang di pantun itu? Kalau saya ini, Bang, inilah kerendahan seorang tuh. Terserah orang mau belajar budaya apa, mau ngejek kita, yang penting dia suka budaya kita. Dia ingin memperkenalkan bagai sirih pulang dalam darat sirih cemerlang. Dah begini suara hasrat hati ingin bersama. Dia ingin memperkenalkan dirinya, memperkenalkan budaya kepada orang lain agar orang lain suka kepada budaya mereka. Terus apa lagi pesannya? Ya itu tadi, Bang. Panjang Cuma itu aja. Oh, cuma itu aja. Iya, jadi itu pantunnya pantun ini kalau prinsipnya itu sama seperti pantun umumnya ya. Dia ada dua bait saja ya bentuknya ya. Jadi dua perumpamaan, dua baris maksudnya gitu ya. Oke, terkadang makasih banyak. Saya lihat kan dari yang saya lihat di pantun-pantun Melayu ini, ada pantun yang langsung kepada tujuannya, langsung disebutkan dalam kalimatnya itu. Ada langsung lagi pakai hiasan lagi, Bang. Dia saja abi-abi, ya kan? Lalu isinya itu pun pakai hiasan dia. Gitu. Lebih ini lagi ya, lebih halus lagi ya. Iya. Mantap. Nah, kawan-kawan silahkan loh kalau ada yang ingin nimbrung bertanya. Kalau untuk pujian udah terlalu banyak nih, udah banyak sekali dapat pujian nih Teguh. Nah, pokoknya Teguh tetap semangat ya, tetap semangat. Jadi sekali lagi kegiatan ini tolong nanti kalau bisa disebarluaskan juga ke kawan-kawan yang lain. Tapi Pak Pondrin ini mungkin perlu dievaluasi ya. Apa mungkin kita perlu ganti media ini, jangan pakai IG lagi karena terlalu riskan ya. Kita harus di akun Zoom mungkin ya, biar kita bisa lebih interaktif ya sama kawan-kawan semua. Nah, mungkin terakhir Teguh, ya saya berharap Teguh dan Dahario Skandar ini bisa barengan sekali waktu ya, biar lebih semangat. Dan tadi ada Pak Rio juga yang disebut Mas Teguh itu. Semoga semakin banyak yang kita temukan yang sebenarnya tersembunyi ya, memelihara kekuatan kita ini, sebenarnya kekuatan kebudayaan kita ini. Masa kalah kita sama Korea ya. Kita harus kerja keras nih untuk bisa jagain ini semua. Nah, Teguh, kira-kira ada yang mau disampaikan untuk akhir pertemuan kita? Mau dengan musik boleh, mau dengan biola boleh, mau dengan pantun boleh. Karena sebelumnya saya sangat berterima kasih Bang sama Bang Ardi. Mungkin kan melalui ini mungkin dari yang namanya juga pesan itu kan dari mulut ke mulut bisa sampai. Mungkin dari apa namanya live ini orang lain bisa mengenal, oh tamiang itu ada, itu maksud saya. Saya ingin memperkenalkan, maksudnya bukan memperkenalkan sih, tapi mengingatkan kita di Aceh ini ada loh, di sudut provinsi Aceh itu masih ada tamiang budaya mungkin yang berbeda, tetapi kita tetap satu gitu. Itu yang saya sangat bersyukur kali.
saya juga kan kenapa saya pertahankan saya ingin di Langsa ini juga atau di Tamiang ini juga berbudaya Melayu. Ya tadi saya bilang tadi, saya ingin memperkenalkan juga budaya. Artinya kita di sini tuh di Aceh khususnya kita nggak hanya dua, bukan hanya ada Aceh dan Gayo saja, tapi juga ada Tamiang. Saya hanya mengingatkan itu. Maksudnya saya sangat berterima kasih saya bisa berkomunikasi sama Pak Ari mungkin yang di dosen usia yang seniman gitu kan. Ya, sama-sama aku, sama-sama. Ya, artinya kami pun enggak sangat banyak dalam hidup saya, apalagi khususnya dia sangat apa ya, peduli dengan budaya-budaya yang di ujung-ujung kalau saya rasa Bang. Abang seperti itu Bang. Kalau di tengah-tengah orang udah pada tahu Bang. Ya kan Bang? Arti kalau di ujung-ujung ini orang nggak tahu. Yang pasti gini, yang pasti ya kami pun kita sebenarnya ya, semua akademisi juga nggak akan ada maknanya kehadiran kita tanpa terpeliharanya kawan-kawan yang betul-betul berjibaku di bawah ini. Saya dari dulu kan berharap sama Ica juga saya pernah bilang tolong jangan tinggalkanlah para pewaris budaya kita. Apa yang bisa kita buat gitu. Karena memang kita udah sangat tertinggal dan sangat kehilangan ya. Udah banyak sekali tradisi kita yang udah sama sekali nggak nampak lagi bahkan gitu. Jangan sampai yang tersisa ini pun raib semua hanya karena ya kelalaian kita kalau saya bilang. Bukan nggak peduli, tapi mungkin ya terlalai kita karena emang desakan nekametnya budaya-budaya luar itu terlalu menggoda. Ya itu saya bilang tadi. Ya. Ke depannya saya oh ya. Gimana? Bisa Gimana? kasih sama yang saya pun belum pernah jumpa sama yang pemain Sibo. Mungkin nanti dari Abang saya bisa jumpa sama dia, kenal sama dia, kami sama-sama ibaratnya ini Bang. Bukan budaya Melayu ini bagi generasi muda. Kalau saya seperti itu Bang. Ada generasi tua yang bisa ada dua kalau orang generasi kita tunjuk lama lagi Bang. Kau kira aku udah tua apa ya? Jadi ada dua orang di sini yang kita akan minta tanggung jawabnya, yaitu Dahrio Skandar atau Bu Pagadini sama Intan Abda yang dari tadi ngintip-ngintip deh tuh, nggak ngomong-ngomong deh tuh. Intan Abda ini ya agak ngerti sedikit dan memang artis ya. dia nanti ini dia lagi belajar di Unsia. Intan nyanyiannya bagus. Semoga Intan lebih banyak menguasai repertoire Melayu ya. Nanti kalian terkoneksi lah, tuh ada Pondrin tuh yang udah nawarin tuh, bisa kita buat musik kolaborasi Pak Teguh nanti. Ya, bisa Pak Pondrin. Itu nanti kita di Unsia ada tempat yang memang untuk kita berkerumun membahas hal-hal seperti ini. Pak Setiabudi dari Maluku Ambon, makasih banyak Bapak, luar biasa. Pak Budi teman saya dari S1 dulu dan beliau gitaris ya, dan sekarang dosen dan peneliti di Maluku di Ambon. Makasih Mas Budi. Kemudian tadi teman-teman dari Unila ya, termasuk mungkin ada mahasiswa dari Unila, kawan-kawan dosen dari Unila, terima kasih. Mahasiswa saya, kawan-kawan ngajar saya tadi juga masuk, ada Bu Suri, ada Pondrin. Ya ada kawan-kawan alumni ya dari Sibu, ada mahasiswa aktif juga Intan, Sarika makasih ya bantuannya, Fani juga Ketua Hima makasih. Jadi kita akan lanjutkan ini acara-acara ini, Rival makasih. Kita akan lanjutkan ini minggu depan, tapi mungkin kita akan evaluasi sedikit apakah media IG ini masih efektif. Dan Teguh, makasih banyak Teguh, pantau terus Teguh, karena kita mungkin dalam 4 kali 5 kali ini kita akan bahas Melayu terus dari perspektif yang berbeda. Insya Allah mungkin minggu depan saya mau mengundang Profesor Anis dari Malaysia yang memang meneliti tentang kebudayaan Melayu, bahkan Nusantara ya, di Nusantara. Nah, kawan-kawan makasih banyak, kita akhiri sampai di sini, makasih banyak dan minta maaf sekali lagi kalau secara teknis saya masih belum bisa menjamin bahwa kegiatannya akan mulus-mulus saja, seperti tadi 2 kali lumayan, karena sebelumnya sampai 4 kali ya, putus-putus ya. Tapi ya terima kasih atas kesediaannya, terima kasih atas kesetiaannya, salam semua
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih.